Banyak yang mengira konflik Iran dan Amerika adalah pertarungan yang meledak sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Padahal sejarah yang jujur menunjukkan realitas yang berbeda. Permusuhan Iran-Amerika tidaklah dimulai dari peristiwa penyanderaan kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran, sentimen keagamaan yang anti-modernitas, atau dari kembalinya Ayatullah Ruhollah Khomeini dari pengasingan. Akar sesungguhnya dari permusuhan itu adalah kemarahan rakyat Iran yang telah tertanam 26 tahun sebelumnya, tepatnya pada Agustus tahun 1953. Tahun itu, sebuah kudeta yang diorkestrasi secara cermat oleh CIA dan MI6 yang kemudian dikenal sebagai Operasi Ajax berhasil menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh, seorang pemimpin nasionalis dan demokratis yang dipilih rakyat Iran. Kejahatan utama Mossadegh di mata Barat bukanlah karena ia seorang radikal, melainkan karena ia berani menasionalisasi industri minyak Iran yang selama setengah abad telah dihisap oleh Inggris. Untuk memahami terjadinya penggulingan pada tahun 1953, kita harus melihat bagaimana kekayaan alam Iran dikuasai oleh Barat. Pada awal abad ke-20, melalui konsesi DRC tahun 1901, Inggris memperoleh hak untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak di Persia atau Iran. Konsesi ini melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai Anglo-Persian Oil Company atau APOC, yang kemudian menjadi Anglo-Iranian Oil Company atau AIOC. Perjanjian ini bersifat sangat tidak adil, di mana pada puncaknya AIOC menguasai seluruh industri minyak Iran. Data historis mencatat bahwa pada tahun 1947, AIOC melaporkan laba bersih sebesar 40 juta pound sterling setelah pajak. Namun Iran hanya menerima royalti sebesar 7 juta pound sterling. Perusahaan ini mengoperasikan kilang Abadan, kilang terbesar di dunia saat itu, seperti sebuah negara di dalam negara. Pekerja Iran hidup di daerah kumuh tanpa air bersih serta listrik, sementara staf Inggris tinggal di perumahan mewah dengan fasilitas yang sangat lengkap. Di tengah ketidakadilan semacam ini, muncullah seorang Mossadegh, seorang politisi kawasan berpendidikan Eropa yang memimpin koalisi partai politik bernama Front Nasional. Visi Mossadegh sangatlah sederhana namun revolusioner bagi rakyat Iran saat itu, yaitu kedaulatan ekonomi adalah prasyarat bagi kedaulatan politik. Pada awal 1951, Parlemen Iran mengangkat Mossadegh sebagai Perdana Menteri dengan dukungan publik yang masif. Langkah pertamanya sangatlah berani. Pada Mei 1951, Mossadegh mengesahkan undang-undang yang menasionalisasi AIOC, yang kemudian mengakhiri monopoli Inggris atas minyak Iran. Bagi rakyat Iran, ini adalah momen deklarasi kemerdekaan yang sesungguhnya. Namun bagi Inggris, ini adalah deklarasi perang yang tidak bisa dibiarkan. Karena itu, Inggris tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan memblokade secara global penjualan minyak Iran. Kapal-kapal perang Inggris dikerahkan ke Teluk Persia dan London membekukan aset-aset Iran. Dalam kondisi semacam itu, ekonomi Iran mulai tercekik. Kendati demikian, rakyat tetap memberikan dukungan yang solid terhadap Mossadegh. Ketika Inggris sadar bahwa mereka telah gagal menundukkan Mossadegh melalui tekanan ekonomi, maka Inggris, dalam hal ini MI6, berpaling kepada Amerika Serikat. Pada era Presiden Harry Truman, Amerika Serikat enggan untuk terlibat kudeta terbuka. Ketika Dwight Eisenhower berkuasa pada tahun 1953, dengan latar belakang Perang Dingin, narasi Inggris berubah. Mereka tidak lagi menjual isu kerugian perusahaan minyak, tetapi menakut-nakuti Washington dengan narasi bahwa Mossadegh rentan terhadap pengaruh komunis Soviet melalui Partai Tudeh atau Partai Komunis Iran. Ini adalah narasi palsu, karena Mossadegh adalah seorang aristokrat yang membenci komunisme. Narasi itu telah berhasil memengaruhi Amerika.
Karena itu, CIA menugaskan Kermit Roosevelt untuk memimpin kudeta di Teheran dengan sandi Operasi Ajak. Dan untuk memuluskan operasi ini, Amerika Serikat menggelontorkan dana jutaan dolar untuk menyuap politisi, perwira militer, jurnalis, serta preman jalanan. CIA menggunakan teknik propaganda hitam. Mereka menyebarkan artikel palsu di koran-koran Teheran yang menyerang Mossadegh. Mereka menyewa preman-preman pasar dan kelompok pimpinan Shahban Jafari untuk menciptakan kerusuhan bersenjata di jalanan, mengesampingkan hukum serta ketertiban. Setelah upaya kudeta pertama pada tanggal 15 Agustus gagal, yang membuat Shah Muhammad Reza Pahlavi melarikan diri ke Roma karena ketakutan, CIA mengeksekusi gelombang kedua pada 19 Agustus 1953. Militer pemberontak yang dipimpin Jenderal Fazlullah Zahedi yang dibackingi preman jalanan yang dibayar oleh CIA menyerbu kediaman Mossadegh dengan tank. Saat itu, 300 orang tewas dalam pertempuran di sekitar rumahnya. Mossadegh akhirnya ditangkap, diadili dalam sidang militer yang direkayasa, dan diasingkan ke desanya hingga wafat pada tahun 1967. Setelah jatuhnya Mossadegh, Shah Muhammad Reza Pahlavi diterbangkan kembali dari Roma. Tahtanya dipulihkan, dan oleh sebab itu semua, kini ia berhutang budi sepenuhnya pada Amerika Serikat serta Inggris. Dan disinilah pada 19 Agustus 1953, benih-benih revolusi 1979 ditabur. Demokrasi telah dibunuh oleh pihak yang ironisnya selalu mengklaim diri mereka sebagai pahlawan demokrasi dunia. Setelah kembali berkuasa, Shah Reza Pahlavi harus memastikan bahwa tidak akan ada lagi Mossadegh baru. Dengan bantuan CIA dan belakangan Mossad, Pahlavi mendirikan polisi rahasia yang paling ditakuti di Timur Tengah pada tahun 1957 yang disingkat dengan SAVAK, yaitu Organisasi Keamanan dan Intelijen Nasional. SAVAK menjadi alat teror negara. Mereka menyusup ke universitas, pasar, hingga serikat pekerja. Puluhan ribu tahanan politik disiksa dengan metode yang sangat barbar, mulai dari pencabutan kuku, disetrum, ludah paksa, hingga dipanggang di atas meja besi panas. Oposisi politik sekuler maupun haluan kiri dihancurkan berkeping-keping. Pahlavi benar-benar menutup ruang berpolitik legal dengan sangat rapat. Sebagai sosok yang menjual jiwa raga kepada Barat, pada tahun 1963, guna menyenangkan sekutu baratnya dan mencoba meraih legitimasi domestik, Pahlavi meluncurkan Revolusi Putih. Revolusi ini adalah program modernisasi agresif dari atas ke bawah yang mencakup reformasi tanah, privatisasi, serta perubahan hukum perdata. Secara teori, reformasi tanah ini bertujuan membagikan tanah kepada petani. Namun faktanya, sebagian besar tanah subur justru jatuh ke tangan elit kerajaan serta perusahaan agribisnis asing. Sementara jutaan petani Iran gagal mendapatkan tanah yang cukup untuk bertahan hidup. Akibatnya, terjadi eksodus massal kaum tani dari desa ke kota-kota besar seperti ke Teheran. Mereka berakhir di daerah kumuh di pinggiran kota, miskin, terasing secara kultural oleh elit kota yang kebarat-baratan, dan menemukan satu-satunya tempat berlindung di masjid-masjid lokal. Di saat yang sama, Pahlavi menghambur-hamburkan uang negara hasil oil boom tahun 1973 hingga 1974 untuk membeli senjata militer canggih dari Amerika Serikat. Iran dijadikan polisi lalu lintas Amerika Serikat di Teluk Persia. Korupsi merajalela di kalangan keluarga kerajaan, sementara inflasi menggerogoti daya beli rakyat biasa. Jurang antara si kaya yang bergaya hidup ala Paris dan si miskin menjadi sangat ekstrim. Puncak penghinaan terhadap kedaulatan Iran terjadi pada tahun 1964 ketika pemerintahan Pahlavi menyetujui Undang-Undang Kapitulasi. Aturan ini memberikan kekebalan hukum kepada seluruh personel militer dan staf Amerika Serikat di negara Iran. Dengan aturan ini, jika seorang tentara Amerika Serikat membunuh warga Iran, maka ia tidak bisa diadili di pengadilan Iran. Dan bagi rakyat Iran,
Ini adalah penghinaan nasional yang mengingatkan mereka pada penindasan kolonial di abad ke-19. Di tengah kebisuan politisi sekuler yang telah dibungkam oleh Shafak, terdengar suara lantang dari Qom, pusat studi agama Islam di negara Iran. Suara itu milik seorang ulama senior Iran bernama Ayatullah Ruhullah Khomeini. Khomeini berpidato berapi-api mengecam Pahlavi dan Amerika. Isi perkataannya kurang lebih, mereka telah mereduksi bangsa Iran hingga ke level yang lebih rendah dari anjing milik Amerika. Jika seseorang menabrak anjing milik Amerika, dia akan dituntut. Tetapi jika juru masak Amerika Serikat menabrak dan membunuh Syah Iran sekalipun, maka tidak ada seorang pun yang berhak menyentuhnya. Pidato ini membuat rezim Pahlavi sangat murka. Maka pada November 1964, Khomeini ditangkap dan diusir dari Iran. Ia diasingkan ke Turki, lalu pindah ke Najaf atau Irak, dan pada akhirnya bermukim di sebuah desa kecil di luar Paris, Perancis. Saat itu Pahlavi berpikir bahwa dengan mengasingkan Khomeini, masalahnya telah usai. Dia tidak sadar bahwa dirinya baru saja menciptakan martir hidup yang akan meruntuhkan tahtanya berkeping-keping. Hingga era 1970-an, Iran tampak stabil dari luar. Presiden Amerika Jimmy Carter pada malam tahun baru di tahun 1977 bahkan bersulang untuk Pahlavi di Teheran, menyebut Iran sebagai pulau stabilitas di salah satu kawasan paling bergolak di dunia. Ini adalah kegagalan intelijen Barat yang fatal, karena mereka tidak melihat apa yang bergolak di bawah tanah. Karena partai politik sekuler dan komunis telah diberangus habis-habisan oleh Shafak, maka masjid menjadi satu-satunya wadah sosial yang tidak sepenuhnya bisa ditutupi oleh Pahlavi. Ulama-ulama tingkat bawah memiliki kontak langsung dengan massa miskin kota dan kaum bazari atau pedagang tradisional yang juga dirugikan oleh monopoli ekonomi keluarga kerajaan. Sementara itu, di pengasingan, Khomeini mengembangkan doktrin politik religius yang dikenal sebagai wilayat el-faqih atau perwalian ahli hukum Islam. Namun, dalam pesan-pesannya kepada rakyat luas, Khomeini sangat cerdik dalam merangkai narasi populis yang bisa diterima oleh semua kalangan, mulai dari intelektual sayap kiri, mahasiswa, hingga petani konservatif. Ia meminjam terminologi anti-imperialis dari kaum kiri, membagi dunia menjadi mustazafin atau kaum yang tertindas dan mustakberin atau kaum penindas dan imperialis. Dari sebuah desa kecil di Perancis, berjarak sekitar 30 km dari Paris, Khomeini memimpin perlawanan tanpa memegang sepucuk senjata pun. Tidak ada tank, tidak ada gerilyawan yang terlatih. Senjatanya adalah alat komunikasi paling sederhana namun mematikan bagi rezim otoriter, yaitu kaset pita audio. Caranya, Khomeini akan merekam khotbah dan pesannya di kaset. Kemudian, kaset itu diselundupkan ke dalam Iran oleh para peziarah atau mahasiswa. Di Iran, jaringan masjid dan bazari memperbanyak kaset-kaset tersebut dalam jumlah puluhan ribu. Kaset-kaset itu kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri, diputar di rumah-rumah, masjid, bahkan di taksi-taksi. Teknologi kaset sangatlah murah, mudah disembunyikan, dan tidak bisa dilacak atau disensor oleh Shafak secara efektif. Maka, melalui kaset-kaset ini, suara Khomeini menggemuruh di telinga rakyat Iran. Ia menelanjangi korupsi rezim, mengecam ketergantungan Pahlavi kepada Amerika, dan menyuarakan perlawanan massal yang tanpa kekerasan fisik. Pesannya menyentuh inti terdalam dari luka sejarah yang ditorehkan pada tahun 1953, bahwa Pahlavi bukanlah raja yang sah, melainkan seonggok boneka yang tunduk patuh pada Barat. Tahun 1979 menjadi titik didih. Sebuah artikel yang ditulis oleh agen Shafak diterbitkan di koran pemerintah pada bulan Januari, menghina Khomeini dengan sangat keji. Artikel ini memicu demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa teologi di Qom. Polisi menembaki para demonstran hingga menewaskan beberapa orang. Dan sesuai dengan tradisi Syiah, upacara peringatan kematian diadakan 40 hari setelah tragedi tersebut.
40 hari setelah penembakan di Qom, terjadi demonstrasi di Tabriz untuk mengenang para korban, dan polisi kembali menembak para pendemo. 40 hari kemudian, demonstrasi terjadi di kota lain. Siklus 40 hari ini menciptakan gelombang demo tidak terputus yang semakin lama semakin masif. Pada Agustus 1978, tragedi pembakaran bioskop Rek di Abadan menewaskan lebih dari 400 orang. Saat itu, sebagian besar publik Iran langsung menyalahkan Shafak yang dianggap sengaja melakukan rekayasa untuk memfitnah oposisi. Dan hal ini membuat kemarahan rakyat semakin meledak tidak terkendali. Pada tanggal 8 September 1978, yang kemudian dikenal sebagai Black Friday, ratusan ribu massa berkumpul di lapangan Jaleh, Teheran, mengabaikan status darurat militer. Pasukan militer Pahlavi yang menggunakan helikopter tempur dan senapan mesin buatan Amerika memberondong warga sipil tak bersenjata. Korban tewas secara resmi mencapai ratusan orang, di mana kemudian tragedi ini menghancurkan kemungkinan untuk kompromi. Darah rakyat yang tumpah membuktikan bahwa Pahlavi hanya bisa bertahan hidup di atas genangan darah bangsanya sendiri. Hingga kemudian, mengikuti arahan Khomeini dari Paris, senjata berikutnya digunakan, yaitu pemogokan massal. Jutaan pekerja di Iran mogok, buruh kereta api, bank, kantor pos, pabrik, dan yang paling krusial, para pekerja ladang minyak. Dan ketika para pekerja minyak di kilang-kilang selatan menghentikan produksi pada akhir 1978, mereka tidak hanya mencekik ekonomi Iran, tetapi juga mengirimkan pesan mematikan kepada pasar dunia. Ekonomi Pahlavi yang sangat bergantung pada petrodolar untuk mendanai mesin militernya dan menyuap kelas menengah lumpuh seketika. Pasukan militer elit Pahlavi yang diklaim sebagai yang terkuat kelima di dunia terbukti tidak berdaya menghadapi jutaan warga yang rela berdiri menghadapi peluru demi sebuah keyakinan. Hingga kemudian pada akhir 1978, Shah Muhammad Reza Pahlavi secara fisik dan mental telah terhancurkan. Ia diam-diam mengidap kanker informa stadium lanjut. Moralnya telah runtuh karena melihat rakyatnya sendiri rela mati menentangnya. Bahkan para penasehat baratnya, termasuk Duta Besar Amerika Serikat, mulai menyadari bahwa Pahlavi sudah tamat riwayatnya. Pada tanggal 16 Januari 1979, di bawah tekanan revolusi yang mustahil untuk dibendung, Pahlavi beserta istrinya melarikan diri dari Iran. Secara resmi, ia beralasan mengambil liburan medis. Namun semua orang tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Kepergian Pahlavi dirayakan dengan tumpah ruahnya jutaan warga Iran ke jalanan. Patung-patung Pahlavi dirobohkan dan gambar-gambarnya dirobek menyedihkan. Pada 1 Februari 1979, sebuah pesawat mendarat di Bandara Mehrabad, Teheran. Ayatollah Khomeini setelah 14 tahun hidup dalam pengasingan melangkah keluar dari pesawat. Ia disambut oleh kerumunan manusia yang diperkirakan mencapai 5 hingga 6 juta orang, yang hal ini menjadi salah satu penyambutan terbesar dalam sejarah umat manusia. Khomeini menolak mengakui pemerintahan sementara pimpinan Shapur Bakhtiar yang ditinggalkan oleh Pahlavi. Ia menyatakan akan menampar mulut pemerintah dan menunjuk pemerintahan sementaranya sendiri. Momen krusial dan luar biasa terjadi pada 11 Februari 1979. Militer Kekaisaran Iran yang bersenjata lengkap, institusi paling kuat yang telah didanai miliaran dolar oleh Amerika Serikat selama puluhan tahun, menyatakan dirinya netral dalam konflik ini. Tentara diperintahkan kembali ke barak. Banyak polisi dan tentara di jalanan yang dengan sukarela menyerahkan senjata mereka kepada pendukung Khomeini yang meletakkan bunga di atas laras senapan. Lalu, dalam waktu hanya 10 hari sejak pendaratan Khomeini, sisa-sisa monarki berusia 2500 tahun itu menguap begitu saja. Aparat bersenjata menyerah tanpa syarat kepada kekuatan rakyat yang tidak bersenjata. Dan sejak kemenangan itu, Barat mulai sadar bahwa mereka telah menemukan musuh baru yang sangat brutal.